A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita diperjumpakan Allah di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran yang insyaallah ya di momen ini kita akan sama-sama mempelajari sedikit demi sedikit, bahagian demi bahagian apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran untuk kita pindahkan ya, dari mushaf yang tebal ini ya, ke dalam dada kita ya, karena memang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengirimkan wahyu, mengumpulkan wahyu di dalam dadanya Nabi Muhammad. Nah, maka dari dadanya Nabi Muhammad pindah ya ke dadanya para sahabat. Kemudian dari para sahabat dipindahkan lagi ke dadanya para tabi'in. Ya, dari para tabi'in dipindahkan lagi ke dadanya para tabi'in, terus ya sampai kepada kita dan nanti kepada umat Nabi Muhammad yang hidup pada akhir zaman. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Kali ini akan kita lihat surah ayat yang ke-50 ya, setelah sebelumnya di ayat yang ke-49 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Bani Israel ya tentang bagaimana kejamnya Fir'aun ya dan juga tentaranya yang memperlakukan sedemikian rupa ya Bani Israel, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka dengan mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian mereka dibawa ya dari negeri Mesir ke seberang ke daratan Sinai gitu ya untuk kembali ke kampung mereka ya, di Palestina. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita ya, tentang nikmat lain yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya, wa idz faraqna bikumul bahra, dan ingatlah. Nah, ini juga ya merupakan seruan ya kepada kita umat Nabi Muhammad untuk kemudian memperhatikan juga ya apa yang terjadi pada Bani Israel pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Dalam hal ini Allah mengingatkan satu peristiwa ya,
ya, di antara peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, ya, yaitu ketika wa idh faraqna, ketika kami, ya, wa idh faraqna bikumul bahra, ketika kami membelah, ya, memisahkan, gitu, membelah bagi kalian laut. Fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Lalu kemudian Allah menyelamatkan kamu dari kejaran tentara Firaun, ya, wa aghraqna ala fir'auna. Lalu kemudian dengan laut yang sama juga Allah Subhanahu wa taala kemudian membinasakan atau menenggelamkan ala Firaun, ya, bala tentara Firaun. Wa antum tanzurun, dan kalian, wahai Bani Israel, menyaksikan itu semua, melihat itu semua. Jadi kalau kita flashback, ya, sahabat iDream, tentang ayat ini, ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat lain yang diberikan kepada Bani Israel, yaitu Allah telah menyelamatkan umat Nabi Musa ini ketika meninggalkan bala tentara, ketika meninggalkan negeri Mesir, ya, di bawah pimpinan Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, mereka diselamatkan Allah dari kejaran tentara Firaun, dari kejaran Firaun dan tentaranya. Jadi mereka keluar dari Mesir, Firaun dan tentaranya mengejar untuk untuk menyiksa, ya, Bani Israel terakhir kalinya, gitu. Jadi mereka, Firaun memutuskan untuk kemudian tidak membiarkan Nabi Musa dengan Bani Israel, dengan umatnya, pergi meninggalkan Mesir. Karena memang di satu sisi, ya, orang-orang Mesir menyadari, ya, bahwa keberadaan Bani Israel ketika itu juga menjadi aset, ya. Aset dalam artian mereka dipekerjakan secara paksa. Jadi banyak sektor, gitu, ya, yang kemudian akan kehilangan pekerja. Ya, makanya karena itu kemudian Firaun, ya, tidak membiarkan Bani Israel meninggalkan Mesir. Ya, kan logikanya mereka disiksa, berarti kan Firaun tuh nggak suka itu dengan Bani Israel. Ya, terus kenapa kemudian dikejar, ya? Jadi persoalannya di sini bukan masalah suka tidak suka, tetapi kepentingan. Nah, ya. Ada kepentingan yang lebih besar daripada persoalan suka tidak suka, yaitu kepentingan politik, ya. Ekonomi juga ada di situ, ya. Maka kemudian Firaun yang memutuskan untuk mencegah, ya, eksodusnya Bani Israel. Ini kalau ditarik ke politik seru juga, gitu, ya. Ya memang kalau kita lihat politik, ya, kalau istilah politikus, ya, pengamat itu kan tidak ada musuh, tidak ada kawan yang abadi, ya, di dalam kekuasaan itu kan. Tapi yang ada adalah kepentingan abadi. Ya kurang lebih inilah yang digambarkan, ya, dalam peristiwa pengejaran, ya, Bani Israel oleh Firaun. Jadi ada posisi, satu kondisi di mana kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hamba yang beriman yang terjerumus ke dalam kelalaian dan kemaksiatan, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian ujian yang Allah berikan kepada hambanya ini adalah dengan itu tadi, mereka dia ditimpakan kesusahan dan penderitaan. Dijadikan sebagai bancakan, dijadikan sebagai sapi perah, ya, dijadikan sebagai pekerja, ya, buruh, ya. Tetapi kemudian tidak dibiarkan untuk naik derajat, ya, naik strata sosialnya. Jadi, ya, mereka jadi dimanfaatkan, ya, oleh orang-orang yang memusuhi mereka.
Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang lain ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika Allah ya, menguji ya, atau mendatangkan penderitaan ya, kepada orang-orang yang beriman, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar mereka kembali tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala penderitaan ya, yang Allah berikan kepada kaum muslimin ya, tujuannya yang paling utama adalah agar kemudian kita semakin tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat hari ini misalnya ya, bagaimana sebagian kaum muslimin ya di beberapa belahan dunia ya, ada yang kalau di Asia dari di Rohingya misalnya ya. Kemudian di Palestina ya, kemudian juga ada di Suriah ya, negara-negara yang sedang konflik ya, dan situ ada kaum muslimin, bahkan juga mungkin sebagian kaum muslimin di India juga ada yang mengalami tekanan-tekanan ya. Dan itu semua ya, tujuannya adalah agar kemudian kita semakin tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Nah, ketika tujuan itu tercapai, kita disadari oleh kaum muslimin bahwa mungkin selama ini ada kesombongan, ada keangkuhan yang dihadapkan kepada Allah dalam bentuk kemaksiatan, dalam bentuk kesesatan, kezaliman begitu ya. Kan nggak boleh ya orang Islam itu berbuat zalim, karena sudah jelas hukumnya zalim itu haram. Tapi kadang-kadang kalau kita perhatikan kan ada juga ya orang-orang Islam yang kemudian ya nekat berbuat kezaliman ya. Nah, kayak gini-ginilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur dengan teguran yang keras ya. Nah, ketika itu sudah disadari, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan muncul. Nah, jadi kalau ini ibrah dari ayat ini adalah ketika kita ya pusing atau dipusingkan dengan berbagai persoalan yang datang menimpa, datang bertubi-tubi gitu kan, sampai muncul kalimatnya sudah lelah saya gitu ya, maka sesungguhnya yang harus kita lihat adalah ya, bagaimana sebetulnya kehidupan kita kepada Allah. Adakah kita ya selama ini tunduk merendahkan diri kita di hadapan Allah, atau justru kita acuh tak acuh, cuek gitu kan, bahkan seolah-olah ya Allah itu tidak ada dalam kehidupan kita. Ya buktinya apa ya, itu tadi ya, seenaknya sesukanya melanggar perintah dan larangan. Ada perintahnya diabaikan, ada larangannya ya, disikat juga itu ya. Yang kayak gini-gini ya, kemudian kita sadari, kita muhasabah ya. Nah, ketika kemudian kita tahu ya Allah ternyata selama ini saya berbuat begini, menghadapkan kesombongan kepada Allah gitu kan, maka yakinlah di saat itu kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongan ya. Nah, sebagaimana yang terjadi kepada kaum muslimin ya di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ya, pada Bani Israel ya. Maka ya, kalau kita flashback lagi ya, diutuslah ya kepada mereka seorang nabi ya, diangkatnya seorang anak angkat raja, kan Nabi Musa itu anak angkat raja ya, orang terpandang gitu ya. Diangkatlah gitu Nabi Musa menjadi seorang rasul, lalu kemudian diberikan risalah untuk menyuruh Firaun ya dan kaumnya agar beriman kepada Allah. Dan kemudian ya meminta agar Firaun membebaskan Bani Israel dari perbudakan, dari penindasan dan kezaliman. Tapi kemudian sebagai jawabannya ya sebagaimana yang kita simak dan runut ya di dalam kisah-kisah Firaun, itu ya nyata ya bahwa Firaun kemudian menolak ya seruan Nabi Allah Musa alaihissalam untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan justru Firaun mengatakan ya sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain ya, dia mengatakan ana rabbakumul a'la, aku kata Firaun adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi puncak kesombongan Firaun yaitu ya, mengatakan bahwa dia adalah penguasa tertinggi.
Maka setelah dia mengatakan demikian, ya tuntas sudahlah ya dakwahnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka fokusnya tidak lagi kemudian menyeru Fir'aun, tetapi bagaimana dia bisa menyelamatkan, mengeluarkan Bani Israel. Ya kan tadinya kalaulah Fir'aun mau menerima dakwahnya, ya maka tentu tidak akan ada eksodus. Ya, sebagaimana yang terjadi pada kisah Nabi Allah Yusuf ya, pendahulunya dulu ya. Raja Mesir ketika itu menyayangi mengikuti ajaran Nabi Allah Yusuf alaihissalam, memuliakan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka kemudian ya orang-orang Bani Israel, kaum muslimin ketika itu bisa hidup sejahtera, ya, dimuliakan juga. Sampai 4 abad gitu kan. Nah, ya, dan itulah yang diupayakan oleh Nabi Allah Musa. Ya, diserulah ya Firaun sebagai penguasa, mudah-mudahan dia mau ya mengikuti ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa, dan kemudian menghapuskan dengan sendirinya kezaliman-kezaliman, kejahatan-kejahatan yang ditimpakan kepada kaum muslimin ya, kepada Bani Israel. Dan ternyata menolak gitu kan. Nah, penolakan inilah kemudian berakhir kepada terjadinya peristiwa Eksodus ya, di mana Nabi Allah Musa alaihissalam ya bersama dengan saudaranya yaitu Nabi Allah Harun alaihissalam membawa kaum muslimin ya, bangsa Israel ya, Bani Israel ketika itu keluar ya dari negeri Mesir. Ya, karena sudah nggak ada pilihan lagi ya. Firaun itu didakwahi dengan bukan sekedar dakwah verbal ya, dengan ucapan dengan kaul gitu ya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu sudah ditunjukkan kepada Firaun dan juga tentaranya, penduduknya, kaumnya gitu ya. Mukjizat-mukjizat Allah yang nyata ya. Dari mulai tongkat ya berubah menjadi ular ya, lalu kemudian apalagi ya tangan Nabi Allah Musa alaihissalam bisa mengeluarkan cahaya ya. Itu semua disebutnya sihir. Ya. Lalu kemudian datang ya, bencana seperti air berubah menjadi darah ya, kemudian wabah katak, wabah nyamuk ya, wabah belalang begitu kan ya, sampai mereka kemudian banyak yang jatuh sakit ya, bahkan katanya dalam sejarahnya anak Firaun sendiri itu sakit sampai mati ya. Tapi itu kemudian tidak menyebabkan Firaun ya, sadar ya dan menerima seruan Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka kemudian ya Nabi Musa atas perintah Allah Subhanahu wa taala akhirnya ya, membawa ya kaumnya untuk keluar dari negeri Mesir ya. Nah, ketika sampai di tepi Laut Merah ya, yang membatasi kota Suez dengan semenanjung Sinai. Jadi kalimat di sini laut di sini bukan lautan bukan samudra gitu ya, tapi lebih kepada selat. Ya, jadi kota Suez ya, seberangnya semenanjung Sinai gitu kan. Jadi tidak terlalu jauh gitu ya jaraknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Allah Musa agar memukulkan tongkatnya. Ini kan ada kalimat di ayat ini disebutkan wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun ya. Jadi mukjizat-mukjizat yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa itu disaksikan langsung oleh Bani Israel. Dan kalau kita lihat ya, objek dari ayat ini kan adalah Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Allah, pada zaman Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada mereka. Ya, wa antum tangzurun di sini kalimatnya bukan bahwa bukan mereka yang menjadi saksi dulu, enggak, tetapi mereka mengetahui itu dari cerita ya, kisah-kisah ya, dari cerita turun temurun kan ya, dari nenek moyang mereka dulu begitu Eksodus ya, dari Mesir
menyeberang ke Palestina, waktu di Mesir, waktu menyeberang itu ada peristiwa yang luar biasa di mana kami ya, bapakmu ini, kakekmu ini menyaksikan laut terbelah ya, oleh Nabi kita Musa. Jadi itu diceritakan turun-temurun sehingga kemudian kisah itu yang menjadi real ya, menjadi betul-betul kisah nyata ya, seperti nampak itu kan. Menjadi saksi ya, seperti kita menyaksikan langsung ya. Karena yang ceritanya adalah orang yang pernah menyaksikannya. Ya. Jadi Nabi Allah Musa alaihissalam kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan tongkatnya. Nah, jadi dilemparlah tongkatnya, lalu kemudian ya Allah tunjukkan ya laut itu terbelah. Nah, jadi ada sebahagian para ulama yang ya tentu dalam hal ini ya mereka berusaha untuk mencari bukti ilmiah ya, karena ini kan bukan cerita bohong gitu kan, bahwa Laut Merah itu pernah dibelah gitu kan. Nah, dan itu kemudian sudah dikaji, dicari mana ya sebelah mana, laut mana yang kemudian mengalami peristiwa pembelahan tadi ya. Tapi karena belum ketemu juga itu kan, ada yang menafsirkan kemungkinan besar ya kalau bicara ilmiahnya bukan laut itu terbelah begitu kan, tetapi peristiwa itu terjadi pada saat bulan purnama itu kan, yang kemudian mempengaruhi pasang surutnya air ya. Jadi ketika momen itu ya lautnya surut gitu kan ya, sebagian laut kemudian muncullah itu kan, terlihatlah kemudian celah-celah tanah bukit itu kan yang ada di bawah laut untuk kemudian bisa dilewati oleh Nabi Musa dan kaumnya. Fenomena itu memang kalau kita lihat secara umum biasa terjadi ya di selat-selat atau di teluk-teluk gitu ya. Ya pada dasarnya pulau-pulau ini kan bersatu gitu ya. Nah, tadinya gitu kan. Allah kemudian membelahnya dengan lautan. Ya, memecahnya dengan lautan. Ya, pada kondisi-kondisi ya di mana pulau-pulau yang dua-duanya punya teluk begitu ya. Bisa saja kan di Mesir di kota Suez itu ada teluknya agak menjorok ke sana itu kan, kemudian juga di seberangnya juga sama. Maka ketika laut itu surut ya muncullah ya kelihatan itu kan jalan yang bisa dilewati. Ada yang mengilmiahkan seperti itu. Tetapi secara umum kita kaum muslimin meyakini bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala melemparkan tongkatnya lalu kemudian terbelah. Dan itu tidaklah susah bagi Allah ya. Bagaimana kemudian laut ya yang kena air itu kan sifatnya menyatu gitu ya. Nah, ini kalau di dalam beberapa tafsir ya para ulama bahwa ya pada peristiwa ya mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam membelah lautan itu adalah bahwa hukum alam yang berlaku pada air ya, di mana air adalah satu benda cair yang tidak dapat terpisahkan ya, tanpa adanya benda lain yang memisahkannya, dan undang-undang inilah yang Allah batalkan ya, tidak diberlakukan oleh Allah pada momen ketika Nabi Allah Musa dan kaumnya mau nyebrang. Hukum itu yang Allah batalkan, karena kan hukum ini Allah yang bikin semuanya, tidak ada istilahnya hukum alam, yang ada hukum Allah ya. Karena kita suka terjebak dengan istilah ya dia sudah hukum alamnya begitu, nggak ada hukum alam, itu adalah hukum Allah ya. Bahasa Al-Qurannya sunnatullah. Nah pada hukum itulah yang kemudian Allah ubah ya, sebagaimana Allah mengubah hukum panasnya api pada Nabi Ibrahim ya. Api kan panas membakar ya. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam situ, maka hukum panas api membakar itu Allah batalkan, sehingga kemudian Nabi Allah Ibrahim tidak merasakan panas gitu kan, malah yang ada kedinginan gitu ya, menunggu apinya padam gitu kan. Dan itu tidak susah bagi Allah ya. Jadi walaupun katakanlah ya mau diilmiahkan kita ya, kalau bagi saya sebagai seorang muslim tidak ada yang sulit ya bagi Allah, karena memang hukum itu juga Dia yang buat itu kan. Nah, ya. Maka terbelah air laut, terbentanglah 12 jalur ya, jalan yang bisa dilalui oleh 12 kelompok atau
suku yang ada pada Bani Israel ketika itu. Ya, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama dengan rombongannya ya berhasil menyeberangi lautan ya sampai ke seberang. Nah, beberapa jam kemudian nongol pasukan Firaun dari belakang. Ya, nongol pasukan Firaun dari belakang mengejar mereka. Nah, tetapi kemudian inilah bahagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan ya skenario yang Allah buat dalam kehidupan kita ya, secara personal begitu kan, itu luar biasa lah ya, rumit dan sulit, tetapi begitu mudah bagi Allah untuk kemudian mempertemukan kemudahan dan kesulitan dalam waktu yang bersamaan. Jadi istilahnya apa kan ada ayat menyebutkan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin itu kan. Kadang-kadang ada kita kan ya yang manusia yang berusaha berstrategi ya bersiasat untuk kemudian melemahkan ya usaha dakwah di jalan Allah itu dengan mudah Allah patahkan. Ya, dengan momen-momen di mana kemudian membuat semua orang terperanggah. Ya. Sudah di atas angin gitu kan memusuhi usaha untuk mengalahkan ya para nabi, para rasul gitu kan, para dai, tapi kemudian tiba-tiba muncul satu fenomena peristiwa yang tidak disangka-sangka lalu kemudian menggagalkan usaha mereka. Ya gitu ya. Ya, demikian juga ya pada peristiwa Nabi Allah Musa alaihissalam dan pengikutnya yang menghadapi Firaun. Ya. Jadi Allah tidak hanya sekedar menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam dan kaumnya, tetapi dalam waktu yang bersamaan Allah juga kemudian ingin membinasakan Firaun dan bala tentaranya yang kafir. Ya, jadi dua peristiwa besar terjadi di dalam hanya terjadi dengan dengan satu mukjizat. Nah, gitu ya. Jadi bagi Allah itu tidak susah gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang ya kalau bicara manusia ya nggak bisa gitu, itu multitasking gitu ya. Kalau Allah tuh senang mudah-mudah aja lah gitu ya. Simple bagi Allah. Dengan satu peristiwa terbelahnya laut ya, Nabi Musa dan kaumnya berhasil selamat ya menyeberang lautan. Lalu kemudian di laut yang sama Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehancuran dan kebinasaan bagi orang yang memusuhi ya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemudian tidak pernah terpikir ya di benak Firaun. Nah, ketika bala tentara Firaun sudah sampai ke tengah lautan ya, tengah selat gitu ya. Sementara kaumnya Nabi Musa ya sudah berada di ujung sana. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menautkan, menyatukan lagi menormalkan kembali hukumnya ya. Laut itu kemudian menjadi bersatu lagi sehingga kemudian tenggelamlah Firaun dan rombongannya. Ya. Dan itu disaksikan langsung oleh Bani Israel yang ada di seberang. Ya, makanya kalimatnya wa antum tanzurun. Dan kalian ketika itu menyaksikan. Ya, nenek moyang kalian menyaksikan itu semua dulu itu. Ya. Bagaimana ya, Allah menyelamatkan mereka dan membantai, ya, memusnahkan, menghancurkan musuh mereka. Jadi di sini juga ada satu keyakinan ya, satu i'tiqad ya. Keyakinan di dalam diri kita, kalau kita tegak di dalam ajaran Allah ya, dan berusaha memperjuangkannya, maka kemudian perlindungan dan keselamatan pasti Allah akan berikan. Kemudian kehancuran bagi orang-orang yang memusuhi ya, yang menjadi musuh kita di dalam agama Allah ini ya, itu pasti akan terjadi. Cuman kapan, di mana itu Allah alam ya, hanya Allah yang tahu. Dan bukan urusan kita juga ya. Kalau kadang-kadang kita berpikir kapan lah orang-orang Israel itu ya binasa hancur ya setelah sekian kekejaman mereka ya, terhadap orang-orang Palestina ya, kita nggak pernah tahu. Yang jelas ya berbicara
hukumnya Allah, ya sunatullahnya. Kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa orang-orang terdahulu, ya semuanya binasa. Kekafiran yang mereka hadapkan kepada Tuhan berujung kepada kebinasaan. Itu ya, berujung kepada kebinasaan. Dan itu yang harus kemudian kita yakini. Makanya kemudian atas dasar keyakinan itu kita jangan kemudian berada di pihak yang memusuhi agama Allah. Karena bisa jadi kemudian kita akan termasuk ke dalam kelompok yang dibinasakan. Kan kalau dilihat sekarang kan fenomena ada juga begitu ya. Para pengkhianat, ya orang-orang yang kemudian memihak atau berdiri di sisi orang-orang yang memusuhi ajaran Allah. Siap-siap aja itu ya. Kemudian kebagian atau kecipratan, kehancuran yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah. Nah demikianlah ya besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan Allah kepada Bani Israel. Ya, dibebaskan mereka itu dari kekejaman Firaun ya, dan juga penindasan rakyatnya. Kemudian mereka diselamatkan ya ketika menyeberang laut. Ya, dan mereka menyaksikan itu semua gitu ya dengan mata mereka sendiri. Ya, bagaimana Firaun dan ya, orang-orang yang selama ini menyiksa mereka itu mati. Itu kebahagiaan tersendiri ya sahabat itu. Gitu. Ketika kita melihat ya menyaksikan orang-orang yang zalim, yang kejam, apalagi kita pernah menjadi korban kekejaman mereka gitu ya. Ketika kemudian Allah tunjukkan kepada kita kehancuran mereka, kebinasaan mereka, itu ada kebahagiaan ya. Ada satu kenikmatan, makanya disebut sebagai nikmat itu. Melihat musuh hancur itu nikmat gitu ya. Nah, jadi nikmat itu banyak ya, salah satu tadi ya, bagaimana kita menyaksikan musuh-musuh ya orang-orang yang selama ini ya, menjadi musuh kita di dalam agama Allah gitu ya. Kemudian binasa, dan itu semua ya seharusnya mendatangkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Nah di dalam ayat ini ya Allah menyentil ya hati-hatinya ya orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah agar mereka ingat itu ya. Ini sekarang Allah mengutus seorang nabi baru kepada kalian. Memang bukan orang Israel, bukan keturunan Bani Israel, tapi keturunan orang Arab ya. Yang jalurnya dari Nabi Allah Ismail. Sama-sama kok nenek moyangnya sama, kalian dengan dia ya, dari Nabi Ibrahim juga ya. Terimalah gitu kan dakwahnya, ajarannya. Bukan malah dimusuhi gitu kan. Ya, disentil ketika itu. Tapi memang dasar bangsa yang degil gitu kan, nah, mayoritas dari orang-orang Yahudi ketika itu justru kemudian memilih jalan untuk tetap memusuhi Rasulullah sampai akhirnya kemudian mereka dieksekusi ya dan juga diusir ya dari negeri Madinah. Nah pelajaran utama dari peristiwa ini sebetulnya itu tadi ya sahabat Edrim, keyakinan di dalam diri kita ketika ketika kita berada di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, istiqomah di situ, maka pertolongan dan bantuan dari Allah itu adalah satu hal yang nyata, pasti akan datang. Ya, dan kebinasaan bagi mereka yang memusuhi ya, kita di dalam agama Allah ini juga pasti adalah satu hal yang nyata dan pasti. Jadi nggak usah dipusingin lah orang-orang yang menghambat ya, menghambat dakwah kita ya, menghambat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dinyinyirin, diapain, biarin aja, itu nanti urusannya sama Allah. Jangan sampai kemudian nyinyiran ya, tekanan apalagi ya, celaan yang mereka tujukan kepada kita menghentikan kita dari melakukan kebaikan-kebaikan ya, perintah-perintah yang Allah turunkan kepada kita. Itu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita berhenti ya mematuhi Allah gara-gara kemudian rintangan yang mereka hadapkan kepada kita. Itu adalah pelajaran utamanya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penderitaan, kesusahan ya, kepada kita, tujuan utamanya adalah bagaimana agar kita menyadari ya, segala kesalahan dan kealfaan kita ya di dalam beribadah kepada Allah. Maka ketika itu muncul, yakinlah ya,
bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata dari kealafahan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.